Shalom. Tuhan memberkati. Allah memperketat pelajaran kasih ini. Tujuannya apa? Supaya kita bukan hanya sekedar mudeng, ngerti, tetapi kita berani praktek. Kami senantiasa ya Tuhan, tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah pengharapan hidup kami Tuhan. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, juga teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, haleluya Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau atas segala pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya, hari ini kami akan mengadakan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami semua, sertai jemaat-jemaat-Mu dari GBS Haleluya Palur, juga sahabat-sahabat yang ikut ibadah online Tuhan. Sertai mereka Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua. Lindungi kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, pimpin kami ke jalan yang benar. Haleluya Tuhan, Engkau pimpin jemaat-Mu semua Tuhan, juga Engkau pimpin pemimpin pujian maupun pemain musik. Engkau pimpin, Engkau persatukan, sehingga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bungkus dengan roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan bisa masuk ke relung hati kami masing-masing Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti yang Engkau maui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ibadah ini kami sampaikan mulai dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa pada saat malam hari ini. Engkau memberikan kepada setiap kami Tuhan waktu, kesehatan, untuk kami boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa pada saat ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ketika kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami, menguatkan dan membangkitkan setiap kami Bapa. Haleluya. Saatku menyembah-Mu Yesus, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari Engkau menyertai dan memberikan berkat-Mu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersuka cita. Kami ingin merayakan kelahiran Yesus. Mari rayakan Yesus. Dia lahir, Dia hidup selamanya. Haleluya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau hidup selamanya Tuhan. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami senantiasa Tuhan tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah pengharapan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya
sepanjang hari bumi menurunkan kepada Allahku. Haleluya Yesus, sepanjang hari Tuhan aku memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti online, dan juga selamat sore sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Sore hari ini kita akan belajar tentang kasih yang Selasa lalu telah kita pelajari. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Engkau memberi kesempatan pada kami untuk menikmati berkat ibadah. Maka Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah ibadah hari ini, supaya kami mengenal Engkau, supaya kasih-Mu dapat kami terapkan, dan kami berani untuk meningkatkan penerapan kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selasa lalu kita telah belajar tentang kasih dengan satu tujuan, supaya kita bisa menjadi satu tubuh yang saling bekerja sama, yang saling mendukung, yang saling menopang, supaya hasilnya bagus. Hanya dengan kasih yang Allah ajarkan. Hari ini kita masih belajar tentang kasih. Karena kasih ini bukan hanya sekedar teori, karena kasih ini bukan sekedar kita hafal, tetapi kasih ini membutuhkan penerapan yang sungguh-sungguh. Nah, kita akan baca Roma 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 9 merupakan satu peringatan yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti, dan akhirnya kita terapkan. Jadi sekali lagi, bukan hanya supaya kita ngerti, bukan hanya supaya kita hafal, tetapi supaya kita berani untuk menerapkan kasih. Nah, ayat 9 mengatakan supaya kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan munafik. Munafik itu ngomongnya aja, tetapi perbuatannya tidak. Ngomongnya saya sebagai anak Tuhan, tetapi prakteknya bukan anak Tuhan, itu munafik. Ngomongnya saya kasih, khotbahnya saya kasih, setiap hari saya mengatakan tentang kasih, saya mengajarkan tentang kasih, tetapi praktek kasih tidak pernah kita lakukan. Itu namanya munafik. Jadi munafik itu hanya omong doang, prakteknya tidak ada. Munafik itu bisa menasehati, tetapi tidak bisa menerapkan. Kasih itu tidak melakukan yang jahat, tetapi selalu berbuat untuk melakukan yang baik. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara ngerti bagaimana caranya membuat baik. Membuat baik lingkungan, membuat baik keluarga, membuat baik jemaat, membuat baik persaudaraan. Saya percaya semuanya bisa, semuanya ngerti. Tetapi kalau sudah untuk praktek, satu persatu mereka mundur.
Sehingga Allah menerapkan, Allah mengajarkan, Allah memperketat pelajaran kasih ini. Tujuannya apa? Supaya kita bukan hanya sekedar mudeng, ngerti, tetapi kita berani praktek. Nah, jadi praktek kasih yang paling benar itu kalau kita memperhatikan seorang ibu. Dulu waktu saya kecil ada nyanyian kasih ibu kepada beta. Kasih ibu itu hanya memberi, tidak menuntut kembali. Ini sudah dikerjakan oleh ibu-ibu untuk anak-anaknya. Nah, bisakah kita praktek ibu ini kita terapkan dalam organisasi kita? Kita terapkan dalam pekerjaan kita. Kita terapkan dalam bergereja kita. Kita terapkan dalam berjemaat kita. Kasih hanya memberi, tidak menuntut imbalan apapun juga. Ini yang diajarkan Tuhan. Ini yang dituntut Tuhan. Jadi melakukan yang baik. Nah, orang melakukan yang baik itu belum tentu yang lain cocok. Mari kita perhatikan. Ya. Kalau ada di antara bapak ibu saudara melakukan yang baik, pasti ada orang yang nyeletuk, ndak seneng ndak suka, itu jahat, itu tidak benar, dan sebagainya. Padahal Tuhan katakan, yuk kita belajar berbuat baik. Ya, berbuat baik, tidak menuntut macam-macam. Berbuat baik itu saja. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, melalui tetesan darah Yesus, kasih itu harusnya dapat kita lakukan. Karena tetesan darah Yesus itu membuat darah kita menjadi darah yang sama. Darah pengampunan, darah keselamatan, darah sekandung itu diciptakan melalui darah Yesus. Yesus rela mati supaya kita ini selamat, supaya kita ini berbuat baik. Yesus tidak pernah nuntut kita. Yesus hanya mengajar supaya kamu melakukan, menjadi saudara sekandung. Mari kita ingat, saudara sekandung itu yang bagaimana toh? Kalau ada keluarga yang punya anak 4. Anak 4 ini namanya anak sekandung. Punya darah yang sama. Artinya darah dari bapak ibu itu. Golongannya mungkin berbeda. Tetapi memiliki kejiwaan yang sama, memiliki segala yang sama. Pada saat anak kecil, luar biasa. Berempat ini seringkali memiliki mainan satu, berebut, rusak, berkelahi, bertengkar, marah satu dengan yang lain. Tetapi dalam waktu singkat, keempat anak ini rukun kembali. Sehingga Yesus mengatakan dalam Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bayangkan, pengamatan Yesus, pengamatan yang luar biasa. Sewaktu kecil, sekandung itu luar biasa. Itu loh yang punya kerajaan surga. Marah boleh, jengkel boleh, tetapi hanya sejenak, sebentar. Dia sudah kumpul lagi. Kenapa? Karena dia saudara. Karena dia tahu dia bukan orang lain, tetapi satu dengan yang lain itu satu saudara.
Entah siapa yang menciptakan lagu dalam Yesus kita bersaudara. Kalau kita menyanyikan lagu itu dengan riang gembira, dengan gerak yang energik, menyenangkanlah. Bisakah kita mempraktekkan? Kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan yang sedara. Kerajaan Allah itu bisa dinikmati bareng-bareng. Karena tidak ada perpecahan, tidak ada kejengkelan, tidak ada kebencian yang diperpanjang. Bisakah kita memiliki hal seperti itu? Tentunya bisa. Kalau ayat firman Tuhan kita terapkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau saya mengasihi jemaat, jemaat mengasihi saya, kasihnya kasih sekandung, maka jemaat gereja itu menjadi gereja yang kokoh, menjadi gereja yang kuat. Gereja yang satu tubuh, kaki sakit, mata meneteskan air matanya. Karena itu sekandung, sedarah, satu tubuh. Tuhan hanya ingin seperti itu. Gereja boleh memiliki nama yang lain-lain. Gereja boleh memiliki sinode yang lain-lain. Tetapi mari kita sadar, kita diciptakan Allah menjadi bagian mana. Kita bersekutu menjadi bagian yang mana. Sehingga satu dengan yang lain, kalau sudah ketemu, menjadi satu anggota keluarga yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, Tuhan menekankan, kasih jangan pura-pura, kasih jangan munafik, kasih jangan asal ngomong, tetapi mari kita terapkan kasih. Supaya dengan kasih ini dunia tahu. Supaya dengan kasih ini gereja lain tahu bahwa kita adalah satu jemaat yang memiliki aliran darah yang sama, yang memiliki satu tujuan yang sama, yang memiliki segala sesuatu yang sama, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat, minggu depan kita Natalan. Mari kita mulai menjadi pelayan Tuhan, satu dengan yang lain, saling membantu, bukan saling mencaci maki, bukan saling menyalahkan. Kita akan merayakan Natal dengan kasih yang tidak pura-pura. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang memberikan kesempatan pada kami untuk kami dapat menikmati kemurahan Allah yang luar biasa, berkat Allah yang luar biasa. Kau mendidik kami dengan didikan kasih, dan biarlah didikan kasih ini menghasilkan karya kasih yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini mari kita taat pada aturan pemerintah. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online. Supaya ibadah online ini terus berjalan. Ibadah online ini sasaran kita, teman-teman kita yang lain. Yang tidak mau ke gereja. Mari kita injili dengan ibadah online ini. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu membuka ibadah online, tolong di like, tolong dikomentari, dan tolong di-share minimal 5 orang. Amin. Puji Tuhan. Lalu mari kita doakan agar kru ibadah online sehat, semangat, dan alat-alat ibadah online awet, sehingga dapat kita bawa kemana-mana, dapat kita gunakan untuk
pelayanan ibadah online. Nah, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Minggu jam 7 pagi anak sekolah minggu. Minggu jam 9 pagi ibadah raya. Selasa jam 6 sore ibadah pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang GBS Haleluya Palur. Sabtu ada ibadah Sat Night, anak muda dan remaja. Nah, saya rasa pengumumannya itu, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami, Engkau memberkati kami. Sekarang Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Para menteri Tuhan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, Kau akan memberkati damai sejahtera untuk negara kami. Dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Kau telah memberkati firman Tuhan yang kami nikmati bersama-sama. Dan biarlah ibadah online dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami yang lain. Saat ini kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang minta kekuatan yang luar biasa kaki dan tubuhnya sehingga dapat bergereja kembali. Ibu Arin yang harusnya operasi tapi dia percaya pada Engkau karena Engkau tabib di atas segala tabib. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh kakinya sakit dan sesek. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang asam lambungnya sering naik. Tolong Tuhan, saudara kami yang telah kami sebut namanya, Engkau jamah, Engkau kabulkan doa-doa mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudara kami Lili, Ibu Heri Suwarso, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak Doner, Bapak Sriono, Franky Turangan. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan. Kau pulihkan dengan pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, melakukan aktivitas kami masing-masing. Maka Tuhan, sebelum kami berpisah, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan Engkau diberkati. Jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.